Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tisna Arstuaji, NIM D600-200-104 dari kelompok 25. Di sini saya akan mereview jurnal yang sudah saya cari. Oke, untuk jurnal pertama yang saya cari adalah dengan judul Perkembangan Keilmuan Teknik Industri Menuju Era Industri 4.0. Volume 1, halaman 1-8, tahun terbit 2017, dengan penulis Hadi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, dengan reviewer Tisna Arstuaji, NIM D600-200-104, dan saya review pada tanggal 13 September 2021. Tujuan dari penelitian jurnal itu sendiri adalah untuk mengetahui perkembangan dunia industri sudah diambang pintu masuk ke era industri 4.0. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan keilmuan teknik industri yang pesat. Melalui studi literatur, tulisan ini bertujuan melihat dari sudut pandang filsafat ilmu mengenai bagaimana kemunculan industri 4.0 dikaitkan dengan perkembangan keilmuan teknik industri. Apa tantangan yang dihadapi serta bagaimana seharusnya arah perkembangan ilmu teknik industri. Subjek penelitian dari jurnal itu sendiri adalah mahasiswa jurusan teknik industri serta kesiapan para dosen dalam menghadapi revolusi industri. Dan metode penelitian dalam jurnal itu, yang pertama, mengumpulkan informasi melalui literatur buku, artikel, dan website terkait filsafat ilmu. Kemudian yang kedua, menaik keterkaitan antara perkembangan keilmuan teknik industri dengan munculnya fenomena industri 4.0. Dan yang ketiga, menyusun gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi keilmuan teknik industri. Dan yang terakhir, memberikan saran terhadap arah perkembangan keilmuan teknik industri. Hasil penelitian itu sendiri menghasilkan hasil secara etimologi. Istilah filsafat berasal dari kata psikolos bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos, cinta, dan sebuah kebijaksanaan, sehingga dapat diartikan sebagai kecintaan akan kebijaksanaan. Sedangkan ilmu sains menurut Samir 2002 adalah usaha yang memahami, menjelaskan, dan memperkirakan semua sifat yang alam semesta menggunakan metode ilmiah. Kemudian memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian sehingga dapat mengambil datanya tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode-metode kualitatif. Kelemahan penelitian itu sendiri adalah rentan waktu penelitian yang pada wave 1 ke wave 2 cukup jauh, yaitu 2 tahun, sehingga subjek yang dapat ikut pada wave 2 hanya 80%. Kemudian jurnal yang kedua adalah dengan judul Peran Keilmuan Teknik Industri dalam Perkembangan Rantai Pasok Menuju Era Industri 4.0. Volume 1, halaman 1-11, tahun diterbitkan tahun 2017, ditulis oleh Justina Tritularsih dan Wahyudi Sutopo, dengan reviewer Tisna Arstuaji, NIM D600-200-104, dan direview pada tanggal 13 September 2021. Tujuan penelitian itu sendiri adalah dunia manufaktur yang merupakan lahan berkarya bagi kalangan teknik industri yang saat ini sedang mengalami revolusi keempat. Dalam era industri 4.0 ini, karakteristik utama kemajuan adalah interaksi antara mesin dan mesin, yang menyebabkan berkurangnya volume peran tenaga manusia operator dan meningkatkan peran tenaga manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Ini merupakan tantangan di era informasi global, menuntut dunia pendidikan tinggi khususnya dalam bidang teknik industri agar mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta mampu bersaing dengan menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi informasi yang melaju dengan cepat. Dari sinilah keilmuan teknik industri diperlukan landasan yang kuat tentang ilmu pengetahuan sebagai langkah untuk mencari solusi dan persoalan-persoalan yang dihadapi. Subjek penelitian sendiri adalah mahasiswa jurusan teknik industri serta kesiapan para dosen menghadapi revolusi industri. Metode penulisan sendiri dari latar belakang makalah ini maka dapat dirumuskan permasalahan dengan menentukan tujuan, mengumpulkan informasi,
Periklaman teknik industri dan perkembangan rantai pasok menuju era industri 4.0 dari literatur buku, jurnal, dan website. Kemudian didapat hasil penelitian, yaitu adalah pada saat ini transformasi terjadi, yaitu kuantitas yang menuju bergesernya pasar atau konsumen bukan lagi sebagai produsen, namun sudah bergeser menjadi inisiator proses. Perkembangan proses selanjutnya adanya persaingan bisnis yang kian pesat dan langkanya sumber daya, tujuan atau peningkatan efisien dan produktivitas sudah tidak lagi ditinjau dari pabrik dan perusahaan itu sendiri, namun sudah melibatkan unsur dari luar, sehingga sistem integrasi menjadi perkembangan lebih luas. Faktor kelancaran efisien dalam pendistribusian hasil sampai ke pasar telah ditelusuri untuk tujuan meningkatkan performasi perusahaan. Perkembangan itu disebut supply chain. Kemudian jurnal yang ketiga adalah penjadwalan produksi industri garment dengan simulasi Flexim. Volume 2 halaman 141 sampai 148 tahun 2014 ditulis oleh Nunung Nurhasanah, Erki Zaki Haidar, Syarif Hidayat, Nida Hustani, Ajeng Putri Listaneng 1, dan Devi Utami Agustini. Reviewer Tisna Astuaji, dan tanggal review 13 September 2021. Tujuan penelitian. Pada tahun 2015, Indonesia menghadapi sebuah tantangan sekaligus peluang karena ada perjanjian perdagangan bebas ASEAN. Industri garment adalah salah satu industri utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mempersiapkan industri dalam menghadapi perdagangan bebas, salah satu caranya yaitu dengan membuat penjadwalan produksi. Tujuan penelitian ini adalah menentukan waktu baku yang dibutuhkan untuk memproduksi celana panjang model big size dan meningkatkan efisiensi melalui penjadwalan produksi sehingga output yang dihasilkan optimal. Penjadwalan produksi. Kemudian subjek penelitian ini adalah karyawan pada pabrik garment di sebuah perusahaan. Dengan metode penelitian yang digunakan di jurnal kali ini adalah metode penelitian langsung atau langsung berkunjung ke pabrik garment dan menghasilkan hasil penelitian. Pada simulasi ini terdapat 3 kondisi yang disimulasikan. Kondisi yang diharapkan dapat meningkatkan efisien dan dari industri. Berikut ini adalah kondisi yang disimulasikan. Yang pertama, kondisi ini adalah simulasi kondisi berdasarkan waktu baku. Waktu baku yang digunakan adalah waktu baku dari hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kondisi waktu baku dan penambahan jumlah penjahit elemen kerja yang menggunakan mesin. Kemudian yang jumlah jahit menggunakan mesin jahit dikerjakan 2 operator secara bersambung. Nomor 3, kondisi ini adalah kondisi berdasarkan waktu baku dan operator jahit. Sesuai dengan elemen kerja, setiap operator mengerjakan setiap elemen kerja yang menggunakan mesin jahit. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.